Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Diakurniasari dari kelas penambangan data PTIP dengan NIM 215150601111006. Di sini saya akan menyampaikan terkait program saya, di mana dengan judul perbandingan nilai akurasi menggunakan algoritma naive Bayes dan algoritma KNN atau K-means-Neighbor berdasarkan dataset skor siswa. Nah, untuk lebih cepatnya kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Nah, di Visual Studio Code sendiri yang pertama kita lakukan yaitu melakukan import library. Di sini ada beberapa library yang perlu diimport, yaitu yang pertama NumPy, terus ada Pandas, terus ada Scalar. Scalar sendiri nanti ada yang menjadi model selection, terus matrix, ada naive Bayes, ada pre-processing. Nah, di naive Bayes sendiri nggak semua, di sini kan ada beberapa jenis naive Bayes, ada Gaussian, multinomial, Bernoulli, sama kategorikal. Namun di sini yang saya gunakan hanya yang Gaussian saja. Mungkin sambil menjelaskan, sambil saya running. Oke, mungkin yang pertama dilakukan yaitu memanggil dataset. Nah, memanggil dataset ini, dataset yang dipanggil adalah dataset dengan nama score.csv. Nah, selanjutnya untuk yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan pemanggilan terhadap 20 data awal. Ini dilakukan kemudian di print. Nah, ini sebenarnya nggak perlu, kita pakainya yang saja, jadi yang sisanya itu bisa dihapus. Oke. Oke, untuk 20 data awal di sini ditampilkannya ini 20 data awal di sini tentunya kayak tabel di sini, kayak tabel ini. Atau mungkin kalau ingin tahu bagaimana sih bentuk datanya itu, di sini bisa terlihat kalau datanya terdiri dari 6 kolom, ada Python, SQL, ML, Tableau, Excel. Terus yang terakhir ada student place. Oke, mungkin lanjut ke sini aja kan, sama kan inti bentuknya. Selanjutnya adalah yang dilakukan adalah print data info. Data info itu menampilkan kayak sekilas lah informasi yang ada di dataset itu. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau dataset ini terdiri dari 6 kolom, Python, SQL, ML, terakhir student place. Terus di sini juga kita ketahui kalau jumlah datanya sebanyak 200. Terus not null. Not null ini maksudnya tidak ada data yang kosong atau null. Terus di sini juga ditampilkan juga gimana sih tipe data dari setiap kolom. Jadi di sini kita ketahui jika mulai dari tabel 0 sampai tabel 4 atau dari Python sampai Excel, di sini tabelnya memiliki tipe data float 64. Sedangkan untuk kolom yang terakhir, student place, karena tadi isinya value-nya yes, no seperti itu, tipe datanya adalah objek. Oke, mungkin kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu pre-processing data. Di sini yang pertama kita lakukan yaitu memisahkan data variabel bebas, atau biasa kita sebut saja sebagai X, dan variabel terikat, atau biasa kita sebut dengan Y. Nah, di sini untuk array dari variabel bebas sendiri kita kasih nama variabel filter names, yang terdiri dari kolom Python, SQL, ML, Tableau, dan Excel. Nah, terus kita lakukan pembentukan array di mana X
merupakan array dari features names. Seperti ini. Dan untuk J variabel terikat. Nah, variabel terikat di sini yang digunakan adalah kolom student place. Jadi kita langsung masuk saja Y sama dengan NP array dari datanya itu ini, variabel ini. Yang diambil adalah student place. Oke, mungkin lanjut tahap selanjutnya, yaitu masih di pre-processing, yaitu melakukan cek data. Cek data kosong. Caranya dengan membuat variabel baru, cek data sama dengan data, titik is null, titik sum, short value, ascending sama dengan false. Di mana dilakukan print cek data. Oke, mungkin hasilnya, karena tadi sudah jelas ya kalau di sini ada tulisannya not null, berarti kan tidak mungkin ada data yang kosong. Jadi pastinya ketika kita cek data kosong, pasti hasilnya nol semua, karena semua data terisi. Oke, mungkin selanjutnya yaitu kita mulai masuk ke algoritma naive Bayes. Di sini yang kita lakukan yaitu membagi data, karena di sini saya membagi datanya di mana data training sebanyak 70%, data testing sebanyak 0,3%, 0,3 atau 30%, dan di random sebanyak 5 kali. Seperti ini, xtrain, ytest, ytrain, ytest sama dengan train dot underscore test underscore split xy test size 0,3 random stage. Terus dipilih juga kalau classifiernya yang dipilih adalah Gaussian, seperti yang dijelaskan di awal. So, untuk tahap selanjutnya yaitu adalah normalisasi data. Normalisasi data dengan cara mengaktifkan package dan sintaks untuk mengubah skala data. Nah, caranya gimana? Yaitu pertama kita buat scalar, variabel scalar sama dengan min-max scalar, di mana xtrain sama dengan scalar.fit transform dari xtrain. Kemudian untuk xtest sendiri adalah scalar.transform xtest. Selanjutnya kita mulai masuk ke program naive Bayes-nya sendiri dalam untuk mengklasifikasi, yaitu classifier.fit.extend.ypred, di mana nilai probabilitas sama dengan classifier.predict proba dari xtest, kemudian dilakukan print dari nilai probabilitas. Nah, print nilai probabilitasnya banyak nih, kayak gini nanti hasilnya. Kemudian dilakukan penampilan Y prediction dari xtest. Nah, Y prediction-nya itu bagaimana? Itu hasilnya kayak gini. Oke. Oke, setelah itu di sini kita lakukan pencarian nilai akurasi. Dari naive Bayes sendiri diambilnya sebanyak 2 angka di belakang koma saja. Caranya kita print dulu untuk awalannya, yaitu istilah kata-katanya itu accuracy of naive continue classifier on test set .22f float format classifier score dalam kurung parameternya adalah xtest dan ytest. Didapatkan hasil dari akurasinya adalah sebesar 0,60. Selanjutnya, setelah kita sudah tahu nilai dari akurasinya, dilakukan yaitu pengaprintan confusion matrix. Nah, confusion matrix-nya adalah seperti ini hasilnya, 521, 331. Terus ada accuracy score. Sebenarnya ini sama aja sama classifier score. Hasilnya 0,6. Terus dilakukan model
verification report berdasarkan Y-test dan Y-pred. Y-test itu Y-testing, Y-pred itu hasil prediksinya sesuai dengan naive Bayes, sesuai dengan algoritma naive Bayesnya. Nah, di sini dilakukan print hasil pengujian. Nah, hasil pengujiannya itu nanti hasilnya ini, yang si tabel ini. Di sini kita ketahui ada nilai presisi, ada recall, F1 sama support. Terus di sini ada Y-nya. Sini Y-nya ada Y-yes dan Y-no. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian di sini juga dilakukan tabel data frame. Dilakukan penampilan data frame. Di mana di sini istilahnya adalah kayak tabel umumnya, tabel awalnya. Ini untuk Access-nya. Sama kayak tadi ada Python, SQL, ML, W, sama Excel. Kemudian ditambahin lagi, yaitu kelas aktual. Apa sih kelas aktual? Kelas aktual itu hasil dari, istilahnya hasil dari student place yang ada pada dataset. Jadi kayak bentuk realnya di dataset. Misalnya di sini kelas aktualnya adalah ya ini yang ada di sini. Kelas sistem maksudnya. Kelas sistemnya yang ada di sini. Yang sama kayak di sini. Sama kelas aktual ya? Kayaknya, maaf, bentar-bentar nge-lag. Kelas, oh iya, berarti yang kelas aktual itu yang kayak di itu tadi, yang di pinggir. Nah, kelas sistem sendiri itu hasilnya dari proses naive Bayesnya itu nanti. Nah, di sini contohnya di sini ada bedakan, misalnya ini di data yang pertama. Kalau di kelas aktualnya hasilnya sebenarnya no, tapi di kelas sistemnya berdasarkan perhitungan hasilnya yes. Seperti itu. Terus kita lanjut ke KNN. Di KNN sendiri kita pakainya library-nya adalah sklearn, yaitu Nickbor, yaitu importnya ke Nickbor classifier. Nah, di sini KNN yang kita lakukan yaitu mengambilnya adalah sebanyak 3 tetangga. Terus dilakukan normalisasi data knn.fit, extend, sama ytrain, di mana di sini kalau tadi yang namanya hasil prediksinya Y-nya adalah Y_predict, di sini saya beri nama pred saja. Terus kalau sudah dilaksanakan prosesnya di sini kan dilaksanakan prosesnya. Nah, langsung saja kita lihat ke tampilan prediksinya. Tampilan prediksinya kurang lebih seperti ini. Nah, buat lebih mudahnya kita tampilkan secara data frame. Sama kayak tadi, kalau kelas aktualnya ya yang di sini, yang sesuai dengan dataset. Terus ini yang hasil, yang kelas sistem itu yang merupakan hasil dari perhitungan secara KNN. Sebenarnya cukup beda. Terus di sini juga dilakukan perhitungan akurasi. Sama seperti tadi juga kan, KNN hasil akurasinya di sini, source code ini didapatkan hasil akurasinya sebesar 0,50 atau 0,5 lah. Terus untuk confusion matrixnya ada 15, 19, sama 15. Sama seperti tadi, cek akurasi underscore score-nya 5. Kemudian untuk tabelnya seperti ini, untuk student plus no sama student plus yes, presisinya ada 0,44, 58, 5844, 0,50, 0,50, sama ini 36, 24. Kemudian untuk mencari kesimpulannya, kita langsung aja ambil hasil akurasinya. Hasil akurasinya dari naive Bayes adalah 0,6 dan akurasi dari KNN adalah 0,5. Di sini kalau dari hasil akurasinya
Pastinya naif bias sendiri lebih unggul daripada KNN. Tapi apakah dengan satu kali test code itu sudah menunjukkan kalau prediksi kita ini benar? Kita bisa coba beberapa kali test code. Di sini, kalau di codingan saya, dalam laporan saya mencoba 3 kali. Yang pertama itu tadi, terus yang kedua di sini saya mencoba dengan ketentuan uh, data testingnya 50%, data trainingnya 50%, dan di random sebanyak 2 kali. Kita coba running di sini. Oke, kita clear terlebih dahulu. Coba running. Nanti kita langsung saja ke yang terakhir, hasil akurasinya. Selain yang tadi, saya juga sama testing terakhir yang saya lakukan, yaitu diambilnya data tesnya 20%, terus data trainingnya 80%, dan demi sebanyak 3 kali. Nanti kita coba run setelah ini. Oke, ini yang sebelumnya yang sebanyak 50%, 50%, di sini kita dapatkan hasil akurasinya sama seperti tadi, yaitu naif bias sebanyak 0,57, akurasi KNN-nya sebanyak 0,53, jadi tetap naif biasnya lebih unggul daripada KNN. Terus kita coba ke test code yang terakhir. Coba. Oke, di test code yang 20% sama 80% hasilnya sama, kesimpulannya tetap sama, naik bias lebih tinggi daripada KNN. Hal ini membuktikan karena sudah 3 kali percobaan sudah cukup membuktikan kalau naik bias itu lebih unggul dari KNN. Nah, di sini saya tampilkan pendapat saya kenapa besar kemungkinan algoritma KNN itu algoritma naif bias itu lebih unggul daripada KNN. Hal ini dikarenakan KNN itu algoritmanya cukup simpel, sehingga tentunya karena kesimpulannya tersebut dia memiliki banyak sekali kelemahan dibanding dengan perhitungan algoritma naif bias yang lebih kompleks. Karena KNN kan nggak cuma hanya jarak distance aja seperti itu. Terus kalau naif bias kan kayak ada probabilitasnya yang banyak dan lebih banyak perhitungan lah untuk mendapatkan hasilnya. Mungkin cukup berikut yang bisa saya sampaikan. Sekian, apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.